Ya, selamat pagi teman-teman semua. Oh, bukan pagi, udah siang. Ini udah jam 11. Mana HP gue? Jam 10.57. Gue tadi melek-melek udah jam setengah 11. Anjir, setengah 11. Hotelnya terlalu nyaman anjir. Perasaan gue cuma merem berapa? Jam 2 jam. Tapi pas melek-melek udah setengah 11. Gue kesiangan. Ya oke, jadi pagi ini gue sedikit mau cerita. Jadi semalam tuh chaos banget teman-teman. Gue bener-bener kena badai tuh pas di tol Sigemplong tuh, tol Kayangan. Jadi di situ tuh salahnya gue pakai Waze, gue nitikin ke tol Kayangan Sigemplong. Nah, jalanlah gue ke situ, itu posisi hujannya nggak deras, cuman gerimis tapi kenceng, kabutnya parah bro, tebal banget. Itu start dari jam 10, setengah 11-an tuh udah kabutnya tebel banget. Itu jarak pandang tuh cuman ya 1 meter kali, 1 meter udah gitu hujan. Dan anginnya sumpah kenceng banget bro di situ bro. Dan gue jujur ya, gue cuman pakai baju ini satu, jaket terus gue pakai jas hujan yang model kelelawar tuh, yang jadi yang apa sih namanya, ponco ya. Cuman kan jas hujan gue itu pinggirnya kebuka tuh, apa jadinya lurus, kayak model lu anduk lu pakai gitu deh, kayak model anduk mandi. Itu kan basah semua, pinggiran gue basah, celana gue basah, baju bawah gue basah. Itu gue hampir kena hipotermia. Dan ternyata di situ tuh rumah-rumah penduduk, warung-warung tuh nggak ada yang tinggal di situ. Sumpah itu gelap banget. Dan gue sampai di tol Sigemplong itu kan ada kayak penginapan ya, yang gue lihat tuh ini tol Kayangan tuh, sebelah situnya ada penginapan tuh. Gue ketok-ketok pintunya, tok. Karena gue buta map. Kenapa gue buta map? Begitu gue udah nyampe kan mati tuh Waze-nya. Nah, gue abis itu buka Waze lagi, mau nitikin ke hotel ini, karena kan udah dicekin kan hotel ini kan. Anjir, nggak ada sinyal di situ. Aduh, nggak bisa. Akhirnya gue pakai map apa namanya, pakai GPS yang nggak pakai tujuan itu loh. Jadi jalan aja. Dan beruntungnya ada mobil dari sebelah, pokoknya dari tol Kayangan dari sebelah kirinya tuh ada mobil lewat. Gue stop mobilnya. Orang sini nggak taunya, alhamdulillah. Honda Jazz warna putih, makasih bang udah nge-invite gue. Gue stop, gue nanya, bang saya kesasar, gue gituin. Masnya mau kemana? Saya mau ke arah Dieng mas. Oh Dieng ke atas sana. Nah gue ternyata nih dari Waze gue itu gue munculnya dari arah sini bro. Jadi tol Kayangan kan sebelah sini. Nah gue munculnya dari arah sini, bukan dari arah sini. Jadi gue putar balik ke sini lagi, ke arah belakang lagi. Nah dari cabang pertigaan itu ke kiri. Jadi gue waktu itu munculnya dari cabang belakang tuh, dari situ. Aduh, putar balik lagi, gue udah kicep tuh. Waduh, gue nggak ingat pertigaannya jauh apa dekat. Ternyata dekat gitu. Gue mikir, aduh, mau putar balik lagi gue. Ini mana gue waktu kemarin sempet kayak kan hujan, gelap banget sumpah. Itu tuh lu jalan di motor, patokan lu cuma satu, pinggiran jalan. Lu ngeliat pinggiran jalan doang. Itu 1 meter ke depan nggak kelihatan sama sekali. Dan lu bayangin itu hujan, anginnya kenceng banget sumpah itu. Di helm gue suaranya itu. Terus gue juga goyang. Nggak ada warung. Gue kalau ada warung gue pasti bakal berhenti dulu tuh nyari teh hangat, teh panas gitu. Akhirnya setelah nanya orang itu, gue langsung jalan lagi udah bismillah deh. Gue udah gitu, gue menggigil, gue baju basah semua bro, celana basah semua. Cuman si masnya itu bilang nggak lama kok mas, kira-kira 10 menit itu udah sampai pemukiman penduduk. Terus terus gue nanya, mas saya nginep di Hotel Horizon, masih jauh nggak Hotel Horizon setengah jam mas, ke arah Dieng Wonosobo gituin. Oh iya makasih, ke arah sana. Jalan lagi gue dan bersyukur alhamdulillah pas di mana tuh gue lihat handphone gue taruh di motor kan, di depan tuh.
Dapat sinyal gue berhenti langsung kan, gue berhenti langsung gue buka handphone kan. Ini hotel kan gue dipesenin sama kakak gue tuh, udah dipesenin, udah di check out kan. Nah gue alamat Google Map-nya yang di hotel gue pin, jadi chat kakak gue tuh gue pin, gue kalau di pin itu kan ada di atas tuh, di atas chat paling atas, gue pin, gue buka, langsung gue buka Google Map, wah gue track di situ, alhamdulillah bisa, gue jalan lagi. Dan sepanjang perjalanan gue pakai motor tuh cuma pakai gigi satu doang bro, gue pakai gigi satu doang, nggak bisa pakai gigi dua, gigi tiga, gigi dua aja nggak bisa. Itu dinginnya parah bro, semakin lu jalan kenceng, semakin kenceng anginnya, semakin dingin. Itu gue naik motor sumpah, gue tangan satu doang, tangan satunya gue masukin ke badan, gue selipin ke perut. Jadi gue giniin nih, tangan satunya gue di perut gue. Itu dingin banget, gue pakai gigi satu. Dan alhasil ya, gue sampai hotel kalau nggak salah semalam jam 1 pas setengah 2 gitu ya. Jam 2-an deh gue nyampe hotel. Sampai hotel jam 2, anjir, langsung kayak wah gila dah. Gue langsung nyalain air panas, itu air panas semua tuh, nggak ada dingin, langsung gue puter, ngebul kan kamar mandi, langsung gue siramin tuh dari kepala. Gue mandi, wah langsung gila. Gue nggak ngebayangin gitu loh. Gue sampai kedinginan sedingin itu di sini. Masalahnya hujan sih, tapi ya bersyukur alhamdulillah ya. Maksudnya gue bisa gitu loh ngelewatin. Itu pas di gue puncaknya itu, gue pas di Tol Kayangan. Itu gue bener-bener panik gue bro, bener. Aduh chaos banget. Google Map handphone sih nggak ada sinyal, Google Map nggak bisa buka. Ya palingnya buka Waze. Nah buka Waze itu kan cuman ini posisi lu di sini dan jalan-jalan gitu doang. Cuman nggak ada tujuan. Tujuannya tuh nggak bisa dipilih gitu. Akhirnya di situ gue jalan doang dan wah itu bingung, nggak kebayang gue. Tapi akhirnya bisa gue. Habis itu gue langsung ngabarin orang rumah. Gue udah nyampe di hotel. Hotelnya terlalu nyaman bro. Jadi ini hotel nih, kalau bukan dibayarin sama kakak gua, nggak masuk bro di budget YouTuber, nggak masuk. Budget YouTuber tuh di dia nih, di penginapan Bujono, nah itu masuk tuh yang budgetnya 150.000 per hari, 100.000 per hari itu. Kalau untuk kamarnya ya sekotak gitu doang, kayak kamar kos-kosan. Ini aduh, buat tidur, perasaan gue tidurnya terus tidur. Pas begitu mereka kan ngidupin TV, gue setel SpongeBob di YouTube. Tidur. Lah, jam berapa nih bang? Udah dari kaca itu udah terang. Dari kaca itu udah terang kan? Lah, kok udah terang sih? Anjir, gue liat handphone dong. Wah, 10:30 gue kagak makan. Gue melewati makan pagi. Ya udahlah, habis itu gue langsung beres nih, gue packing langsung. Tadi nih berantakan nih, baju semua gue keluarin karena kan basah ya. Gue packing, gue mandi pakai minyak kayu putih. Yang gue minyak kayu putih selalu, gue kalau kemana-mana selalu gue bawa minyak kayu putih tuh yang ukuran gede tuh, yang 200 ml caplang. Gue selalu bawa minyak kayu putih caplang. Dan gue juga lupa ngecas anjir. Semalam gue coba ngecas batu bata, kan gue bawa spare baterai GoPro ada 6. Batu baterai GoPro di helm gue tuh ada 6. Nah, yang kepake kan 5, yang baterai nomor 6-nya masih full, masih utuh. Jadi tuh di helm gue pakai batu baterai GoPro nomor 6. Nah kan kalau casan GoPro gue, casan baterai GoPro gua tuh cuman satu kotak itu muatnya 3 baterai. Jadi cuman baterai yang 1, 2, 3 doang. Dan tiap baterai GoPro gua itu gua nomerin biar cycle-nya tuh tertib gua. Jadi yang habis dipakai yang mana dan berikutnya mau dipakai yang mana tuh tertib gitu. Jadi gua nomerin 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jadi gue berangkat dari rumah itu kan kemarin jam 10-an tuh. Jam 10 pas gue liat jam 10 pas gue udah berangkat. Begitu keluar rumah kena hujan. Terus nyampe ya gue selalu update deh tuh pas gue nyampe di Kerawang, nyampe di Subang, sampai di Brebes. Gue ngupdate chaosnya tuh ya pas gue udah di Tegal itu deh kalau nggak salah, yang dari apa Pantura Tegal apa ya, Tegal Pemalang ya, itu yang parah tuh ya, yang Pantura Tegal Pemalang itu yang jalannya cuma muat 2 mobil dan mobilnya gede-gede semua, mobil truk dan mobil kontainer semua, hampir 95% tuh mobil-mobil gede semua. Itu sumpah gue emang bener sih, maksudnya lo kalau mau touring itu mental lo harus disiapin bro. Nih 3, lu mau touring, mental lo dipersiapkan, uang dipersiapkan, kendaraan harus sehat. Itu bro, bener-bener gue di situ kena mental. Aduh anjir, gila, nggak ada lampu sama sekali, cuman ngandelin lampu dari motor sama kendaraan-kendaraan lain. Dan itu aduh, jadi lu kalau lu ngikutin kontainer ya lu pelan banget jalannya kan, paling lu di motor tuh pakai gigi 1 sama gigi 2 buat awal doang kan, nggak bisa lu ngebut, mau nggak mau ya lu harus nyalip. Nah nyalip itu dari sono juga kontainer banyak. Dan gua agak, bukan heran ya, maksudnya gua agak terkejutnya pas orang situ ya pakai kaos biasa, wah gue bawa motornya begini. Widih, itu kan urusannya sama nyawa ya, kalau kendaraan ya maksudnya ya, ngeri juga sih kayak gitu. Dan nyampe situ jalan terus, itu hati udah senang. Nyampe Pekalongan gue dihajar hujan. Nah video gue stop di Pekalongan tuh, GoPro masuk ke tas, ke box, gue taruh box GoPro. Karena kan GoPro gue nggak bisa pakai buat hujan-hujanan ya, nggak bisa pakai buat hujan-hujanan karena kan itu gue pakai adapter mic ya, dibuat micnya tuh, jadi lubangnya kan, lubang adapternya kebuka tuh. Sebenarnya kalau seandainya GoPro gue bisa pakai mic wireless itu enak tuh, hujan-hujanan gue hajar terus nggak apa-apa. Setengah jam lagi ya, dan gokilnya lagi gue kagak ngecas HP lagi gue. Ini nih HP yang gue, jadi gue HP itu gue pakai 4 bro. Nah ini gue sekalian cerita ya. Gue pakai HP ada 4. Gue pakai HP 4, ini satu lagi di charge. Jadi HP daily gue kemarin baru beli juga nih, gara-gara kemarin HP gue rusak tuh, yang gue kalau pakai HP keseharian jarang buat pakai yang HP yang agak-agak mahal, karena namanya kita pakai hari-hari kan takut kenapa-napa ya. Yang ini gue pakai HP apa namanya, kemarin baru beli sih, Technospark Go 1, harganya ya bisa dicek sendiri lah di itu. Jadi ini HP semuanya ada di sini nih. Pokoknya daily driver gue ini. Nah yang 3 ini cerita gini, kan gue main YouTube buat ngedit video. Pertama itu gue pakai Samsung A70, belum dicas juga. A70 karena mungkin gue ngeditnya, gue nggak tahu prosesornya apa. Gue ngedit video itu kan 1 jam ya, panjang durasinya. Setiap ngerender ini HP panas bro, panas mulu. Karena kan video dari GoPro kan resolusinya tinggi ya, ini HP panas mulu. Dan akhirnya rusak, ini HP rusak, sinyalnya mati. Jadi gambar wifi, gambar datanya tuh kalau dimasukin SIM card dia abu-abu gitu, nggak terang nggak gelap. Jadi diklik-klik gitu nggak bisa, nggak kena. Nih akhirnya kelar dah. Ini gue bawa ini cuman buat jaga-jaga aja. Kalau misalkan gue mau foto-foto kadang kan.
Jadi gue kalau buat foto masih bisa, masih bagus. Nah terus yang kedua, akhirnya setelah itu rusak, gue belilah ini Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Ini oke, masih gue pakai sampai sekarang buat ngedit-ngedit. Cuman baterainya udah kembung. Saking kembungnya, dia ngedorong backdoornya, belakangnya keangkat bro, tuh kebuka. Jadi ini baterainya udah kembung. Dan walaupun baterainya kembung, dia untuk biasanya kan boros ya. Kalau udah bocor ya, kalau baterai kembung itu identik sama bocor. Tapi ini enggak sih, nggak bocor. Masih bisa, dan masih gue pakai sampai sekarang buat ngedit video YouTube. Masih gue pakai sama buat foto-foto lah gitu. Ini Redmi Note 10 yang kemarin gue baru beli juga. Gue akhirnya beli S25 Ultra. Nah, ini S25 Ultra gue ini buat pengganti si Redmi Note 10 Pro gue. Jadi ini gue buat ngedit, dan gue udah nyoba ngedit waktu itu tipis-tipis, cepet banget. Apa namanya? Gue ngedit video ya durasi di gue nyoba videoin apa gitu kan, pakai GoPro. Gue pakai durasi 20 menit. Ngedit itu cepet banget sumpah dah. Kan biasanya kan jalannya gitu ya. Pas ngerendernya ini gitu. Oke, akhirnya keren juga lah. Ini HP. Sama ini juga kalau buat foto juga bagus. Buat foto-foto oke. Jadi 4. Dan ini masih udah setengah 12. Ntar jam setengah 12 aja dah gue cek jam. Sambil ngecas HP gue. Astaga, nggak dicas dong. Powerbank tinggal 30%. Tahu deh kena apa enggak ya? Yaudah gitu aja teman-teman. Nih gue mau nurunin box tas. Ntar aja kali ya, sekalian cekot ya. Untuk duit, tahu nih duit sisa berapa ya? Kadang kembalian dari itu jelek-jelek duitnya. Ntar kita jadi cari makan dulu. Ini udah keburu kesiangan, ntar nyampe rumah jam berapa? Tapi gue yakin sih setiap perjalanan itu pasti selalu lebih cepat baliknya daripada berangkatnya. Kemarin sih parah berangkatnya, padahal dari estimasi gue tuh gue nyampe hotel itu jam 12-an. Malah kalau seumpama gue nggak kena badai, jam 11 gue udah nyampe bro itu. Jam 11 pas tuh gue udah nyampe hotel prediksi gue, karena gue nyampe di Pekalongan itu yang mau nanjak ke itunya tuh, ke Batang ya namanya ya, Batang Pabawang gitu, menanjak situ. Itu udah ya itu kan udah deket ya ternyata ya kalau dari situ. Cuman memang jalanannya itu kalau gue videoin sih parah bro, tanjakannya begini, dan motor gue alhamdulillah kuat. Tanjakannya curam, terus jalanannya rusak, dan itu gelap. Itu sumpah kalau siang gue udah ngeliat video dari youtuber lain sih, trek ke Dieng seperti apa. Emang jalannya nggak bagus-bagus banget, jalannya jalanan cor gitu, cuman cornya rusak. Dan ya itu, dan terus ada beberapa titik longsor juga, jadi ada tanah merah tuh turun dari bukit gitu turun, dan gue sempet jatuh bego dalam arti kata gue kedinginan tuh, kan tangan gue masuk, gue ngerem pakai rem depan, set, motornya jatuh, langsung gue lepasin gitu. Bruk, jatuh lagi anjir. Banguninnya setengah mati kayak bangunin motor 1000 cc. Soalnya kan ada gembolan ya, ada tas di depan, tas di tengah, box di belakang. Aduh anjir, kata gue jatuh. Tapi gue cek sih nggak apa-apa, cuman kayaknya gue lihat handle rem gue agak melewat gitu. Kusut. Tapi perjalanan kali ini seru juga sih buat gue, dan kapok enggak. Next mungkin gue ke Bromo gitu. Cuman kalau untuk jalan kita nyampe tujuan kalau udah di atas jam 9 atau di atas jam 10, kayaknya mendingan kita langsung stop deh cari penginapan gitu ya. Gue kesini, gue kadang kayak waktu di Pemalang, gue karena gue belum pernah kesini, jadi gue dalam tanda kutip nyepelein lah gitu. Sedinginnya kayak gimana sih? Karena kan gue biasa dingin, gue kuat dingin lah gitu. Ke puncak aja gue sedingin-dinginnya puncak Bogor memang beda sama Dieng ya kan, gue nggak tahu ya.
gue masih bisa pakai baju begini di luar, atau gue masih bisa waktu gue nginep di villa gue masih bisa buka baju di puncak sedingin dinginnya puncak itu, dan gue nggak terlalu berasa kayak gitu enggak. Dan di Dieng ternyata boleh dibilang tuh 10 kali lipatnya puncak, lebih malah 10 kali lipatnya Ciwidey bro. Dieng itu 10 kali lipatnya Ciwidey. Itu waktu gue ngevlog ke Ciwidey itu dingin bro, pas yang dimananya gue nggak tahu, pokoknya yang kabut tebel itu dingin, tapi gue masih biasa aja, cuman gitu doang, dingin gitu. Kalau yang di Dieng ini kabutnya tuh 10 kali lipat lebih tebel dari Ciwidey, dan lu bener-bener penglihatan lu cuma di depan ban motor lu doang tuh, di situ tuh setengah meter sama gelap. Sampai ada momen dimana tuh yang ada pipa di Dieng, yang kita ngomong di Dieng ada pipa uap tuh ya, yang di pinggir jalan itu, dimana tuh yang keluar gitu, wah itu keluar asap dari bawah gitu, dan ya gue itu bau belerang apa bau apa ya, agak bau. Di situ tuh gue sempat berhenti, saking gak kelihatannya jalan, lu bener-bener ditutupin kabut, lu melek putih semua, yang lu lihat cuma dashboard motor lu doang, ke depan motor udah nggak kelihatan sama sekali. Plus hujan, plus angin. Nah kalau masih di situ anginnya nggak terlalu kenceng, gue nggak kena badainya tuh pas yang di Sigemplong tuh, puncak Sigemplong, gue kena badai gue. Mantap itu, sumpah. Ya udah, oke, udah jam 11:30, kita cari makan, terus kita langsung cabut balik. Jadi gue dari Bekasi ke Dieng, tidur, bangun tidur, pulang ke Bekasi. Mantap. Ya oke teman-teman, box motor udah gue taruh motor. Ya jadi udah rapi ya, nggak ada yang ketinggalan lagi. Coba kita double check. Udah nggak ada ketinggalan. Nih balkoninya yang tidak gue nikmati teman-teman. Gimana bukanya? Oh ini, kita buka. Wow, tuh pasangin AC dong. Kamar gue 3 AC-nya tuh. Kesana 2, sini 1. Bisa ke sebelah, loncat. Ini pekarangan. Oh itu tempat sampah hotel tuh, poolnya di situ. Dan kerennya sih ini hotel ini nih deket banget sama pom bensin di situ tuh. Jadi ntar gue keluar hotel kan ke kiri nih, ntar nggak jauh dari situ ada pom bensin. Jadi gue sekarang ngisi bensin aja ya. Jadi bensin cadangan kita mudah-mudahan sih nggak kepake sama sekali ya. Tutup lagi ah. Dah sip. Tinggalin dulu. Ya biasa kalau kita ke hotel tuh, kalau hotel bagus ngetip ceban aja lah ya. Masa ya gocap nih buat beli bensin. Yuk let's go, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Cabut. Biasanya sih kunci gak usah dibalikin bro, taruh aja pintu, ablakin. Sih pak. Kita ke parkiran motor. Udah kayak mau keluar negeri gua. Perjalanan kita lanjutkan lagi guys. Kunci motor udah, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Tapi gue yakin sih kalau ada yang ketinggalan juga pasti ditelepon pihak manajemennya, juga pasti diamanin. Hotel sebagus ini loh. Oke, kita lihat sini aja guys.
kamar gue tuh yang deluxe. Deluxe itu berarti yang paling bagus ya? Enggak, yang apa yang suite? Yang paling bagus yang suite. Tuh, Plat Jakarta bro. Sekarang tuh udah nggak main ke puncak, udah nggak main puncak Bogor. Dieng. Sampai Dieng, tidur, bangun, pulang. Demi apa? Demi AdSense. Makanya teman-teman kalau nonton YouTube gua, kalau ada iklan lewat tuh, mau 10 menit, mau 20 menit, mau setengah jam, jangan di skip. Biar gua cuan. Ada. Tuh motor gua sangat kotor sekali, nggak apa-apa. Ntar kita isi bensin dulu guys, di pom bensin. Kita full tankin, lalu kita cus. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita berangkat yuk. Aduh, jam 12 pas kita meninggalkan hotel yang indah ini. Salah, outnya sebelah situ. Harus tertib ya. Set, out. Tuh, Horizon Hotel. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Selamat pagi teman-teman dari Dieng. Ada yang jual kelapa muda. Nah ini nih cuaca yang kayak gini seharusnya semalam nih kayak gini cuacanya. Ada Indomaret. Masih dingin juga bro. Kalau gue ntar kedinginan sih, gue mau pakai jas hujan yang baju sih biar nggak tembus dinginnya. Soalnya kan Sabtu gue masuk kerja, ada ya orang berangkat ke Dieng, numpang tidur, bangun pulang, ada gue nggak ada kerjaan, banyak kerjaan gue. Aduh, anjir, kadang-kadang ya di umur yang setua ini gila, gue masih oke juga nggak tuh, oke buat kita jalan-jalan long range. Nih dari Bekasi, dari rumah gua ke Dieng tuh kalau nggak salah 400 sekian deh jaraknya ya. Nah kebun teh Tambi ini belok kanan ya teman-teman tuh. Karena kita udah siang berwaktu ke rumah, udah langsung cus aja ke home sweet home. Ini prediksi gue nyampe rumah kan kemarin itu berangkat berarti gue jam 10 ketemu 10, 12, 11, 12, 1, 2, 16 jam perjalanan kemarin ya. Kemarin tuh 16 jam. 16 jam dalam arti gue kena badai. Gue sempat berhenti di Sigemplong tuh. Terus gue juga ada break makannya, ada break kecil, break besar, makan besar gitu kan. Seharusnya kalau seumpama gue nggak kena badai, mungkin gue nggak sampai selama itu di jalan ya. Karena gue kena badai ya, jadi selama itu malah molor dari target yang udah gue tentuin. Target gue jam 11, jam 12 gue udah nyampe hotel. Biar gue besok paginya tuh gue bangun seger, makan. Karena kan dipesenin sama kakak gue tuh hotel yang udah plus breakfast ya. Makan, nah kita cus jam 9an kita berangkat cus. Nah dari jam 9 pagi gue pengen ke si Karim. Ternyata gue bangun jam setengah 11, mandi udah jam 11. Anjir, itu terlalu nyaman hotelnya. Nyaman sekali hotelnya itu bro. Jadi kayak enakan tidur. Coba kalau sumpah aman nih, kalau youtuber kayak gue gini biasanya Redor ya kan, penginapan Pujono. Nah itu yang udah gue riset kan. Gue
penginapan tujuan. Emang kamarnya sekotak sama kasur atau udah gitu doang, kagak ada gitu-gitunya lah. Itu Mumbay deket kan sama hotel. Ya berarti buat teman-teman yang motornya semi boros kayak gua, maksudnya semi boros kayak gua gini, nggak perlu khawatir. Nih gua bawa jerigen 2 nggak kepake cuy. Tapi nginepnya harus di Hotel Horizon. Mana motor? Oh sebelah sana ya. Pertalite. Abangnya aja pakai jaket gitu. Taruh minggir dulu deh, takut ada orang. Gokil. Motor harus mandi junub nih ntar nyampe Jakarta, nyampe Bekasi. Oke. Easy. Penuh, Bang? Ya. 37 Bang. Makasih Bang. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita cari makan dulu, bro. Masih ngerekam gak sih? Masih. Oke, kita meninggalkan pom. Oh iya, belum dicatat. Ntar dulu, catat dulu. Gunung awannya tebal banget. Isi bensin di pom Dieng lah ya. Wah, salah. Day 2. Isi bensin di pom Dieng 37.500. Oke. Oke, sip. Pengeluaran sudah kita catat. Sekarang kita pondasi, isi perut. Cari tempat makan aja, bro, yang gampang-gampang. Perut nggak boleh kosong, takut kena badai lagi ya kan. Kita kanan kan ya, taruh ada bis. Yuk gas. Bensin sudah full. Nyampe ke Dieng naik motor. Ini pertama kali dalam hidup gua. Dan untuk waktu cuma numpang tidur doang, kagak jalan-jalan. Kalau orang waras mungkin mendingan ke puncak, datang tidur pulang ya. Ini ke Dieng, datang tidur pulang. Cuman berapa jam gue di hotel? Jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10 jam. Perjalanannya 16 jam. Ya itulah bro, selagi masih mampu, selagi badan masih bisa disiksa, siksa lah badanmu, asik. Kayak enggak ada Fortuner.
Wih, plat B. Yuk gas yuk. Jadi kemarin tuh pas gua mau ke arah hotel nih, di depan ada longsor bro, dijaga sama polisi. Gue kira razia kan ya. Wah razia nggak apa-apa kok, orang surat-surat gue lengkap kok ya. Mau ada pemeriksaan aman aja gitu. Nggak taunya ada longsor. Cuman bapak polisinya pakai bahasa Jawa. Aduh ngomong apa, alun-alun. Aduh ngomong apa lupa gue. Alun-alun masih gitu. Boten, gitu kan. Pas gue, oh ada itu, ada longsor. Jalan provinsi Jajar Dayeng. Bang Wonosobo. Jadi ini gue udah bensin aman ya, nggak usah ngisi-ngisi, nggak usah bawa cadangan P2, aman. Apalagi kemarin gue sampai nyasar kan, gelap lagi, masa kena hujan lagi. Tapi habis makan gue mau ini apa namanya, mau pakai jas hujan yang baju. Thanks bro, Jupiter MX. Lu udah nemenin gua, lu udah maksimal buat ngelainin gua. Ntar kita nyampe rumah kita pijit-pijit ya bro. Dan gua nggak pakai sarung tangan bro, anjay lupa, sumpah itu lupa gua. Bang BRI unit Kejajar, yoi. Oi Pak Satpam, PIP rame gak? Dengarkan ini makan apa ya? Kalau makan Indomie, mie rebus, mie ongklok, bakso urat, mie ayam. Makan apa ya? Ntar gue langsung pakai celana kali ya, baju jas hujan, celana jas hujan ya, biar aman gitu. Ini dah apa roket chicken gitu nggak ada ya. ayam Kentucky gitu loh. Aduh Padang, kalau makan Padang gue suka leher gue asam urat ya, nggak kuat gue bumbunya itu loh. Habis makan Padang pas mau bayar suka pusing. Salib ya, salib lah ya. Hei kosong. Ini dinginnya masih dalam batas toleransi teman-teman. Padahal ini helm gue basah loh, ini busa-busanya basah yang semalam. Tempur sama badai. Itu sumpah ya teman-teman, bener. Lu kalau mau touring kayak gini mental lo harus kuat. Gila. Gue kena badai di Sigemplong, Tol Kayangan. Itu badai bro, bener, anginnya kenceng. Hujannya nggak deras, gerimis kencang. Tapi bukan hujan bur gitu, gerimis, tapi gerimisnya kenceng. Anginnya bro, gitu. Wah gila kata gue. Separah lu gitu, baju lepek basah, celana lepek basah. Kaki gue tuh udah putih semua. Emang badan gue putih kan, udah gitu tambah putih lagi. Apa nih? Bukit Gong Dieng. Ntar lah kita next trip ya. Mudah-mudahan mah. Ntar gue gak tahu ya, rencana kalau gue waktunya lebih panjang 2 minggu gitu. 2 minggu ke Dieng, kita habiskan Dieng. Kok ya Allah, bukan dihabiskan, kita putarin Dieng. Zada Dieng. Zada Dieng. Wah, ini mulai kabut.
Oke, dinginnya udah mulai kenceng nih. Jam 12 siang. Coba lo di Bekasi jam 12 siang. Jadi telur dadar. Nah, tuh ada sarung tangan tuh ya. Malah tidur ah. Yuk. Jangan dibelokkan sih sebenarnya kalau mau putar balik. Tuh. Tuh kan. Ada kaca sih. Oh, kosong, nggak ada mobil. Yuk. Untung ada kaca cembung, jadi gue bisa ngeliat gitu. Oh itu tukangnya, abangnya putar balik. Oke, kosong. Hati-hati teman-teman ya, apalagi namanya bukan daerah kita ya. Aduh. Taruh putar balik dulu. Gara-gara ada tas jadi stangnya, radius putarnya nggak bisa patah. Pakai bahasa Jawa gue gak ngerti. Ini aduh, berapa nih bro? Ini sih mas, ini berapa mas? 15. Ambil itu deh. Mana cebanan tadi ya? Nah, cebanannya hilang. Ini aja, maaf. Nah, duitnya kemana tadi? Udah gue masukin apa ya? Terima kasih. Duitnya jelek amat. Nah, duit kembalian bensin kemana tadi ya? Nah, apa gue masukin ya? Apa gue terusin ya? Oh, di sini tuh. Nah. Nggak ada tempat sampah. Oh ini. Cili ya. Oh pas. Ada mereknya nggak apa-apa, biar kelihatan kayak baru. Wih, masih baru tuh abangnya sarung tangannya. Yuk, let's go. Sarung tangan made in Dieng nih. Harganya kalau di Bekasi 115.000. Lebih dong, sama makan berapa? Yuk, kita gas yuk. Nih ada kaca ini, tadi gue lihat dari kaca itu tuh. Oh, kosong, terbalik. Kita ke arah Dieng Wonosobo, nanti kita pulangnya tetap lewat tol Sigemplong aja ya teman-teman ya. Tol Kayangan ya. Nanti kita baru map kita titikin ke rumah. Ada apa nih? Abangnya aja tidur tadi, enak ya. Dingin-dingin enak ya, tidur. Welcome to Dieng, apa tau? Indahnya Dieng. Punya duit beli rumah di sini enak kali ya. Cuman gimana bro? Kadang gue tuh pengen ke mall gitu. Di sini mall nggak ada. Mall Pacific Place. Nah itu kan nongkrongnya di situ gua. Di Semanggi, Cafe Win. Wow. Jangan di belakang mobil truk ya, ngeri ya. Kalau takut dia itu ini nggak sih, kosong nggak sih, gue balap aja kok ya.
kosong bro. Takut dia nggak kuat mundur, kelar gua jadi perkedel. Yuk. Si bapak lampunya kelap-kelip. Dingin. 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 Itu hotel konsepnya bagaimana ya? Pasang AC. Udah tempat begini pasang AC. Ini ada lagi tuh. Nah, ya nggak, semalam nggak ada. Iya, semalam nggak ada. Sebenarnya bisa teman-teman, nih sekarang kan hari Kamis ya. Hari Kamis nih, set gue pulang besok pagi. Besok pagi pulang, nyampe jam 12 malam. Hari Sabtu paginya gue udah kerja, mencret. Wow, itu dia tuh tanjakannya. Semalam gue liat sini bro, hujan-hujanan bro. Cuman di sini tuh udah nggak separah anginnya ya. Anginnya udah nggak separah yang di tol Kayangan Cigemplong. Yang di tol Kayangan Cigemplong kacau anginnya. Minta ampun. Itu bener-bener lu mental lu diuji tuh di situ, gila. Kalau lu bisa nangis deh itu. Nih, kaca helm ditutup salah, ngembun apa burem. Makin parah ngeliat kaca helm dibuka. Itu basah. Ada itu tuh. Sugar glider apa itu, Pai? Tuh. Wait, ngapain tuh si bapak tuh di atas tuh dua? Enak kok, mantau. Polantas Gading Parau. Wuhuu. Asapnya, Masya Allah. Pelan. Oke. Ya, inilah jam 12 siang lewat 15 menit di Dieng. Wih, Honda Win bro. Dari plat AD tuh. Mana tuh plat AD tuh? Enak sih kalau rombongan gitu, enak sebenarnya. Nah, jadi gini ya. Touring itu simple teman-teman. Lu touring sendiri, latih mental lo. Touring berdua itu jaga teman lu. Touring rame-rame rombongan, ya jaga ego lu. Anjir, itu. Jadi emang touring itu lu nggak bisa main watak. Ya, lu harus peduli sama rekan lu. Berdua ya lu jaga temen lu. Rombongan ya lu jaga ego lu, jangan egois gitu. Nah, lu kalau sendiri kayak gua gini, ya lu jaga, latih mental lu. Lu mental lu harus berani, harus yakin gitu loh. Itu yakin gue yang di tol Cigemplong itu, kalau lu nggak kuat-kuat mental mah bingung itu. Bingung sumpah, lu nyampe di situ lu buta map, nggak tahu mau kemana, sinyal handphone kagak ada. Begitu nitikin ke mana, ke hotel kagak bisa, anjir. Udah gitu posisi itu jam 12 lewat apa jam 1 ya? Jam 1 tuh di tol Cigemplong gua. Dan gua kira ya pasrah, baca bismillah kan, bismillah ya Allah, mudah-mudahan ada jalan. Ada orang lewat dong. Itu sumpah kalau kamera on itu banget itu. Momen paling membagongkan itu gua.
batu-batuan. Sebenarnya gue pengen ke Curug Sikarim, pengen Panjakan Sikarim, cuman ya waktunya nanti aja ya, kapan-kapan ya. Cari makan dulu. Ini di sini ada Solaria nggak sih? Solaria lagi. Ada Koko Bento nggak sih? Gue pengen banget makan Koko Bento. Wait, ada yang foto-foto. Motoin rumah. Kenapa Pak? Rumah difoto? Ngajuin pinjaman ya? Wait, gue difoto. Ini ngomong-ngomong nih, gue belum BAB nih. Ntar takutnya gue es batu lagi. Ini kalau ini nih dinginnya sih ya, ini lebih dingin dari di Bogor sih. Ini lebih dingin ya 2 kali Ciwidey nih kalau sekarang nih tuh. Dingin banget, tapi gue nggak terlalu begitu, masih bisa gue handle dinginnya. Kalau yang sekarang ya. Astagfirullah, subhanallah. Gue pengen pakai kamera 360 udah di sini dah. Cuman ntar aja dah, kawasan Dieng Plitio. Cari makan. Cari cas sunrise. Gue nyari Koko Bento. Atau enggak ya, ini kedai ongklok Dieng nih. Apa makan mie ongklok ya? Lah, belok sendiri motor gua. Gimana misalnya ya, mie ongklok? Ya udahlah, makan mie ongklok coba. Ada buat tempat ngecas nggak sih itu dia di meja? Ya, oke, kita cut dulu. Saya pesen mie ongklok sate kambing 1. Aduh, ini panas apa ya kamu dia? Coco panas 1. Susu putih 1. Oke. Jadi teman-teman, gua pesen mie ongklok 1, coklat panas 1, susu putih 1. Ayam dingin-dingin. Oke, jadi kita gerimis cuy. Masa ya gue diguyur hujan lagi. Berangkat pulang. Yang penting kita isi pondasi dulu teman-teman. Nah, ini ada oleh-olehnya nih. Kopi lesung. Wow. Ini buat teman-teman yang perkopian. Arabica. Banyak. Robusta. Perkopian nih, gula semut. Ini perkerupukan. Nah, ini per manis-manisan. Ntar kita beli inilah 1 ya. Tuh, cari cak.
Spesial. Jadi ini mie ongklok sate kambing. Cuci tangan tuh ya. Itu wastafel itu ya. Nggak ada jajannya. Bisa di buat Ya, sebentar. Di sini ya. Ya. Ya oke teman-teman, selesai kita makan mie ongklok. Asik. Pondasi sudah terbentuk di perut. Tadi sempat gerimis, tapi udah nggak gerimis lagi. Janganlah, udahlah, jangan ketemu hujan lah. Kasih cerah ya. Oke, pengeluaran sudah tercatat. Untuk makan mie ongklok pagi ini di Dieng habis Rp37.000. Harga mie ongkloknya itu 27, dan untuk harga susu panasnya tadi Rp10.000 teman-teman. Oke. Kok dingin ya? Habis makan mie dingin ya? Ya oke, jadi kita coba langsung berangkat menuju home sweet home. Ya. Tujuan terakhir kita yaitu adalah rumah, dan nanti di akhir video semua pengeluaran nanti gue coba ya gue ngeditnya, jadi nanti semua catatan gue bakal gue screenshot, gue capture, nah gue tampilin di video ya teman-teman ya. Jadi buat ini teman-teman, ancer-ancer teman-teman, jadi kalau mau ke Dieng bawa motor, kira-kira budget berapa sih? Jadi terus terang sih gue nyediain duit banyak, enggak maksudnya gue nyediain duit ternyata kebanyakan gitu. Ternyata tidak seboros itu gitu.
Ya, inilah enaknya ke Dieng kalau bukan hari libur ya. Orang kerja gua liburan, orang liburan gua kerja. Selamat menikmati ya teman-teman ya perjalanan kita ini. Dinikmati aja teman-teman, di enjoy karena ini video nggak akan gua stop sampai baterai GoPro gua habis ya teman-teman. Nanti kalau habis juga gue isi yang baterai nomor 1. Karena semalam itu gue ngecasnya cuma 3 baterai doang. Anjir, ketiduran dan gue gak kebangun cuy. Ngecasnya cuma 3 baterai doang. Baterai 1 sampai 3, baterai 4 5 nya udah kosong. Sama ini nih baterai 6 nih yang gue pakai sekarang nih. Baterai nomor 6. Ihu. Bau belerang cuy di sini. Paling enak sih emang kalau action cam-nya DJI Osmo ya, yang mic-nya wireless. Jadi walaupun hujan, mau badai, mau apa, kerekam semua tuh. Jadi gue on cam terus tuh, kamera nggak mati-mati. Kalau GoPro ini kan ya, kalau gue on cam nyalain terus ya tamat riwayatnya. Masukkan air. Ya oke, lanjut lagi kita. Habis ganti baterai GoPro. Sayang kalau suasana sebagus ini kita sia-siakan ya teman-teman, gak kita rekam. Jadi supaya teman-teman bisa menikmati. Nah ini nih yang semalam longsor ini nih. Ini nih bro. Bro tuh. Ini semalam longsor nih. Kalau nggak salah ntar depan udah lagi deh. Jadi licin, yang bikin licinnya itu daun-daunnya. Jadi bertebaran di jalanan tuh kan daunnya kayak daun bambu gitu tuh. Gue jalan, nah pos polisinya di sini nih, pas belok kan gue kaget. Razia. Oh enggak, bukan katanya. Dieng coy. Nah, ini gue mau ngomong nih untuk provider ya teman-teman. Provider, gue pakai apa namanya? Pakai Tri sama Indosat M3 itu aman. Yang nggak amannya pas di tol Cigemplong aja di atas tadi malam. Sinyalnya hilang, tak ada sinyal. Bima Lukar. Bima Lukar. Apa ya? Bima Lukar. Nah ini nih kedai-kedai ini nih aturan buka nih buat makan-makan Indomie. Tuh Gunung Prau kanan. Tuh Dieng tadi base camp Gunung Prau tuh tadi tuh. Nah kita kan ini di sini nih, kita kanan nih Dieng Wonosobo. Ntar kita foto lagi dah. Titik 0 Dieng tuh bro. Nggak bisa foto di situ, malu pas pertigaan. Nah ini dia Dieng Wonosobo. Dieng Wonosobo. Foto lagi nggak? Nggak usah, banyak orang, malu. Semalam udah. Berarti tuh Dieng Wonosobo. Nah ntar coba gue mau muter balik dah. Dieng Wonosobo seberangnya kan penginapan Bujono bukan? Coba gue mau lihat dulu. Jadi yang buat youtuber itu tuh bro, wah iya benar. Nih jadi kan gue sebelumnya udah riset ya teman-teman ya. Ini dia yang Wonosobo. Tuh. Tadi niatnya nih gue mau di sini nih. Losmen Bujono. Ini tuh kamarnya kayak gitu-gitu tuh, kayak kamar remang-remang. Ini kalau gue cek di YouTube, vlogger tuh Losmen Bujono itu harganya berkisar 150.000 di weekend, 100.000 di weekday. Nah itu masuk tuh buat di budget youtuber tuh. Lah ini gue 1 juta semalam, buset.
Tidur udah kayak tidur di surga. Pules banget. Bangun-bangun setengah 11 lah. Setengah 11 lah, gue nggak makan pagi. Aduh. Itu sebenarnya gue mau nginep di situ kemarin. Ada di Bujono aja dah. Cuman ya memang ini ya, maksudnya kondisi badan gue juga kemarin hampir gue rasa gue hampir hipotermia itu. Hampir hipotermia. Nah, ini taruh deh, mapnya gue tembak dulu aja, takut nggak ada sinyal ntar di atas cuy, bingung. Berhenti dulu. Langsung gue tembak aja ya nggak? Satu. Takutnya ntar kayak kemarin nggak ada sinyal. Geria, kok geria sih? Kita pulang. Premier Estate 2. Jet. Premier Estate 2. Wah, powerbank gue udah habis tuh, udah nggak ngecas. 10 jam tuh, 11 jam lah. Lah, disuruh muter. Enggak, udah sono aja gua. Kita lewat tanjakan apa namanya, tol Dieng lagi, Kayangan. Enggak bener yang jalurnya. Udah pasti lewat sana, bro. Oh, total dari sini ke rumah tuh 427 km tuh kan, hampir 4,5. Seharusnya gue pakai itu jaket jas hujan tadi ya, takut hujan. Hampir 450 km, ditempuh 16 jam. Sampai hotel jam 2, berangkat jam 10. Ya teman-teman, gue gak akan banyak bicara dari sini. Jadi teman-teman selamat menikmati perjalanan Diengnya. Karena batu baterai GoPro gue tinggal 3, sekarang spare tinggal 2, dipakai 1, 2 masih belum dipakai. Nah nanti ini ya teman-teman, nikmatin aja lah perjalanannya. Nah ini Dieng Banjarnegara. Ya di sini nih Dieng Banjarnegaranya nih, landmarknya. Mau foto-foto tapi nggak usah. Malu, rame soalnya. Karena orang belum terbiasa dengan vlogger-vlogger ceria kayak gue gini, anjir. Jalan Raya Dieng. Nah ini sekarang nih gue bisa ngelihat nih pemandangannya yang apa namanya, di siang hari. Sekarang jam 1:30 kurang. Seperti inilah kondisi semalam. Gila, chaos bro, chaos. Gue semalam beneran nggak bohong. Baju basah, celana udah basah deh tuh, dari atas ke bawah basah. Hujan, angin, kabut, tebel banget itu sumpah. Jadi ini satu batu baterai GoPro ini akan gue habiskan ya teman-teman, tanpa skip. Biasanya sih batu baterai GoPro ini kuatnya 1,5 jam biasanya. Ya, kita coba aja ya. Coba cek ngerekam nggak? Oke, ngerekam. Jadi rider sudah terisi full perutnya. Nggak full juga sih, ya masih bisa ada celah dikit, asik. Untuk bensin juga motor kita juga si Komeng sudah penuh juga. Oke, kita langsung tembak aja. Kita nanti ketemu-temu kayaknya daerah, gue nggak tahu ya, mau daerah Cirebon atau Subang atau dekat-dekat rumah atau gimana buat makannya. Kayaknya nggak mungkin sih kalau dekat rumah. Soalnya kan gue nyampe rumah malam sih nih, jam 10-an, jam 11.
Ya ntar kita cari yang halus-halus aja, McD lagi atau Hokben lagi lah. Dari kemarin anjir ngomong pengen makan Hokben. Tuh apa tuh? Ngebul tuh itu. Ada orang nggak sih di belakang? Nggak ada ya? Tuh. Cerobong asap. Wah ini pipa ini nih yang kemarin gue lihat nih. Yuk. Pipa-pipa begitu yang bulat-bulat itu tuh. Kalau seumpama gua nginep 3, 4, 5 harian sih enak ini ya, kita kelilingin Dieng ya teman-teman ya. Kita tuntaskan 360 Dieng, anjir. Tapi ya apa boleh buat, motor kita baru motor gitu. Apa namanya, ada masih budak corporate. Mesti ngejaga kantor, gue ngejagain kantor BRI gue jagain. Kan kabutnya kan mulai ini kabutnya mulai. Aduh. Ini sih nggak begitu tebal juga. Cuman lebih tuh karena kemungkinan kemarin karena malam kali ya. Karena malam jadi tebelnya kacau. Shit. Jangan pengen ngembun nih kamera nih. Biasanya kalau kena kabut gini kamera suka ngembun. Itunya layarnya. Ya orang sini mah udah biasa kali dengan cuaca dingin kayak gini ya. Nah kalau kita dinginnya udah mulai kenceng ini. Tapi karena baju gua nggak basah ya, jadi ya masih aman. Ntar deh gue minggir dulu deh, pakai jas hujan kali ya. Jalanannya nggak kelihatan. Ini jam 1:30. Jam 1:30 siang kayak begini, buset. Aduh, dingin bro, leher gue dingin bro. Berhenti di mana ya? Wits, ada bapak lagi berladang. Mending nih udah pakai sarung tangan nih. Semalam udah lepek, basah kuyup, nggak pakai sarung tangan. Kombinasi yang sangat membagongkan. Ini turunan. Ini semalam nih tanjakan ini ya, bener. Cit. Kabutnya udah mulai berkurang di sini nih. Tapi masih tebel bro di sebelah situ tuh.
Kalau bawa Matic Mio naik nggak ini ya? Berat sih kalau buat boncengan berdua, gue rasa berat ini. Turunannya banyak. Cus. Oh, ini kuburan nih ternyata nih. Semalam kita mah nggak tahu nih ada kuburan di sebelah kiri nih. Lewat-lewat aja. Tapi emang maksudnya kadang nggak usah dilibatkan dengan yang berbau-bau mistis ya. Biasa aja ya. Nah, sudah terang benderang. Kita sudah melewati kabut. Dan ini dinginnya ya tidak begitu dingin lah. Aduh. Siu. Wits, lubang-lubang, banyak lubang. Wits. Jalanannya begini katanya. Emang bener ya, kalau jalan itu, kalau malam itu sunyi, nggak banyak lalang, nggak banyak orang gitu. Tapi kita nggak bisa lihat apa-apa. Nah, tapi kalau jalan siang orang banyak, tapi kita bisa lihat apa-apa gitu. Asli sini kayaknya bakalan repeat sih, kita ngulang lagi, ntar ke Dieng lagi. Tapi kalau cuman libur kan di tracknya gue udah tahu, jalannya gue udah tahu gitu. Jadi ntar dari Tol Kayangan lurus belok kiri, tembusnya ke sini Wonosobo. Kalau kemarin kan gue sempet nyasar tuh, muter-muter, lamanya di situ. Dan terus udah gitu kayaknya enaknya gini nih bro, kalau dari Bekasi mau ke Dieng, kalau mau berangkat subuh sekalian, jam 3 pagi itu lu berangkat dari rumah. Jadi sore atau siang tuh udah nyampe sini. Nah, jadi kan check-in hotel, besoknya tidur istirahat kan. Besok pagi kita keliling-keliling Dieng, muter-muter seharian full. Masuk hotel lagi besok jam 10 jam berapa tuh check out dah. Kalau nyampe rumahnya kan mau pagi mau malam kayak mau jam berapa aja kan bebas ya kalau nyampe rumahnya gitu. Nah, yang penting kita nyampe tujuannya ini ya, minimal harusnya sih jangan terlalu gelap, jangan terlalu malam juga. Ini jam 2 nyampe hotel, menumpang tidur, mandi, pulang. Kita masih terus
Abangnya kurir kayaknya nih. Bang, izin lewat. Abangnya mendingan pakai holder kayak gue gitu, biar nggak nengok-nengok. Kan kalau pakai tangan susah ya, walaupun motor matic. Chicken, ayam geprek, bakso, gorengan. Wow. Lurus kita. Ini kanan kemana tuh? Sumur Jalatunda Kawah Kawah Sileri kanan tuh, Kawah Sileri. Waktu itu gue terakhir ke Dieng tuh sama teman-teman kantor, ada acara kantor gitu ya, satu kantor ke Dieng, cuman pakai mobil gede, mobil elep yang 3/4 tuh. Cuman ya namanya kalau acara kantor kan kita nggak bisa warawiri, nggak bisa menikmati perjalanan di mobil. Gue nyampe mobil duduk ngobrol, nggak ngeliat ini kebun-kebun teh. Gerimis lagi. Come on man, jangan gerimis dong. Tanjakannya ekstrim, tanjakan ekstrim, harus kencang. Jalanannya shoot. Semalam lewat sini nggak sih? Gue kayaknya lewat deh. Kayaknya sih lewat kayaknya. Nah tuh Pekalongan kanan. Kita nganan. Kalau pakai motor Versa bertangki enak sih. Motornya tangkinya gede.
kita kiri. Ini kita ngelewat tol Kayangan ya? Oh, nggak tahu dah, pokoknya gue ngikutin peta aja. Jalur tercepat. Ini apa nih? BRI Batur. BRI unit Batur. Rame. Belok kanan. Hujan lagi bro. Berhenti dulu dah, gue pakai jas hujan kali ya. Hujan lagi. Ih, kemarin semalam nggak lewat sini nih. Gue berhenti dulu dah, pakai jas hujan dulu dah. Ya kalau hujan gini mohon maaf dah, GoPro gue matiin lagi dah.